Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui tentang makna iman dan bagaimana konsekuensi dari kata iman ini dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dan akan ada efek dari keimanan yang kita aku di dalam kehidupan kita ini. Bahwa iman, dia membutuhkan pembenaran di dalam hati dia, pengakuan di dalam hati dia. Iman membutuhkan perkataan di lisan, dan iman juga membutuhkan pembuktian dengan anggota badan kita, sehingga tingkah laku kita, amal perbuatan kita semuanya membuktikan bahwa kita adalah orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahullahu taala di dalam kitabnya Asbabu Ziyadati al-Iman wa Nuqsani. Beliau mengatakan bahwa banyak di antara para ulama, para sahabat, orang-orang yang lebih alim, lebih beriman dari kita, mereka pun benar-benar mengetahui arti pentingnya keimanan ini sehingga mereka berusaha untuk menjaganya. Sehingga banyak ajakan, banyak nasihat, banyak arahan kepada kita untuk menjaga keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Karena memang iman adalah hidayah yang sangat besar, kenikmatan yang sangat besar yang kita miliki. Dunia bisa hilang, tapi bagi seorang muslim, iman tidak diperbolehkan untuk hilang dalam kehidupan kita. Bila kita ingin bahagia, bila kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia, bahagia di akhirat, maka iman ini harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita cari, harus kita perbaiki dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Beliau menukilkan bagaimana para sahabat, para ulama berlomba-lomba untuk menjaga keimanan kita ini. Apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian juga ulama yang lainnya, banyak perkataan-perkataan semisal Abdullah bin Mas'ud, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan yang lainnya. Mereka mengatakan, menukilkan perkataan Umar, halummu nasdadu imana. Mari kita duduk, kita berkumpul untuk menambah keimanan kita. Artinya di sini bahwa mereka pun juga mengajak orang-orang sekitar untuk menambah keimanan kita. Kemudian mereka pun benar-benar mempraktekkan duduk-duduknya mereka, berkumpulnya mereka adalah dalam rangka untuk menambah keimanan, tidak hanya iseng, hanya ngobrol saja tanpa ada manfaat. Tidak. Mereka bermaksud dengan berkumpulnya mereka, dengan duduknya mereka, itu mereka bisa menambah keimanan di dalam kehidupan kita. Itu tujuan mereka berkumpul. Sehingga kalau seandainya perasaan ini, kita mengajak orang-orang sekitar kita, kita memaksa diri kita untuk berkumpul, kemudian yang kita ajak, yang kita bicarakan, karena tujuan kita adalah untuk mendapatkan bertambahnya iman dalam kehidupan kita, maka tentunya kita akan menata perkataan dan kalimat yang terucap, yang kita dengarkan, apakah bisa menambah keimanan kita atau tidak. Kalau tidak, maka kita akan menyingkir dari perkumpulan tersebut. Sulit sekali bagi kita untuk bisa mempraktikkan hal ini, tetapi inilah cara. Apakah kita ingin menambah keimanan kita? Ajak diri kita, orang-orang sekitar kita, ayo kita ngobrol dengan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menambahkan keimanan kita. Sehingga pertanyaan yang akan sering muncul setelah bertemu, setelah berkumpul, apakah keimanan kita bertambah atau tidak? Bila bertambah, bersyukur kepada Allah. Bila tidak, maka pertanyakan kembali, apakah perlu kita akan bertemu kembali, berkumpul kembali, atau kita akan mencari orang-orang yang bisa menumbuhkan, meningkatkan keimanan kita.
Kemudian disebutkan di sini banyak perkataan, kita akan memilihkan dan menukilkan beberapa perkataan saja. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, min fiqhil abdi, dari fiqhnya, pinternya seorang hamba, an ayya alamah, hendaknya dia mengetahui, musdadun huwa, apakah bertambah keimanan dia, au muntaqas, apakah keimanan dia itu berkurang. Orang yang pintar, apakah kita mengaku diri kita orang yang pintar? Abu Darda radhiyallahu ta'ala mengatakan, kecerdikan, kecerdasan, fakihnya seorang hamba adalah dia berusaha untuk mengetahui apakah iman dia bertambah atau tidak. Artinya kalau kita tidak perhatian, kita tidak mau tahu, atau kita tahu bahwa iman kita berkurang, kemudian kita tetap melangkah dengan apa yang kita lakukan, artinya kita bukan orang yang faqih, kita adalah orang yang bodoh. Karena orang yang pintar, dia akan bisa mendeteksi apakah iman dia bertambah atau berkurang. Wa inna min fiqhil abdi an ya'lama nazagati syaitani anna ta'ti. Begitu pula, dari pintarnya seorang hamba adalah dia mengetahui mana-mana yang menyebabkan syaitan itu bisa menarik dalam diri dia keimanan atau mengurangi keimanan dia. Dia mengetahui, seorang hamba itu mengetahui peluang-peluang atau faktor-faktor atau jalan-jalan yang menjadikan syaitan itu bisa mengurangi keimanan dia. Pertanyakan kembali, apakah kita seorang yang pintar atau tidak? Maka kembalikan, apakah kita bisa membuktikan bahwa kita bisa menambahkan keimanan kita atau tidak. Kemudian su'ila al-Auza'i rahimahullahu ta'ala anil iman. Imam Auza'i, beliau ditanya, Yazid, apakah iman itu bisa bertambah? Maka dia mengatakan, nah, iman itu bisa bertambah hatta yakuna kal jibal. Iman itu bisa bertambah sampai sebesar gunung. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa menambah keimanan kita. Ibadah yang kita lakukan seharusnya bisa menambah keimanan kita sampai tinggi, tinggi dan tinggi. Qila fayangkus, dikatakan kepada dia, apakah juga iman bisa berkurang? Qala na'am, hatta la yabqa minhu syai'un. Ya, iman bisa berkurang sampai iman berkurang dan tidak dia dapatkan sedikit pun dari keimanan dalam diri dia. Artinya bahwa para ulama telah mewanti-wanti kita, para sahabat, orang-orang yang saleh sebelum kita telah mewanti-wanti kita untuk berusaha menjaga keimanan kita, menambah dan mencari sebab-sebab yang bisa menjadikan kita bertambah sebesar gunung. Dan kita diwajibkan pula untuk berhati-hati dan menjauhkan diri kita supaya iman kita tidak berkurang sampai hilang dalam kehidupan kita. Artinya pula, maka berhati-hatilah, jangan merasa bahwa kita telah selamat dari berkurangnya keimanan dalam hati kita. Bisa jadi keimanan kita terus-menerus berkurang tanpa kita sadari. Maka dengan kita mencoba untuk mengetahui sebab-sebab bertambahnya keimanan dan sebab-sebab berkurangnya keimanan, kita berharap diri kita bisa menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang Allah jadikan sebagai hamba yang diridhai dan dicintainya, hamba yang Allah akan berikan kenikmatan di dalam kehidupan dunia dia dan akhirat dia. Maka dengan ini semoga Allah memberikan hidayah dan menjadikan motivasi kita untuk mengetahui apa sebab itu. Sebab yang bisa menambahkan keimanan kita apa?
dan sebab yang menjadikan iman kita berkurang apa, maka insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk membaca dengan apa yang telah dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad tentang bertambahnya dan berkurangnya keimanan di dalam hati kita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.